2010 ya Mas ya. 2010. Saat itu kan adik saya setelah sakit meninggal. Nah, istrinya kan orang Bojonegoro. Nah, kita kan setelah 7 hari, kita sekeluarga nganter istrinya itu pulang ke rumah. Kita berangkat dari Semarang tuh sekitar pukul 11, jam 10-11. Terus setelah sampai kita ngobrol-ngobrol, nggak terasa tuh udah malam. Kita pulang dari sana habis isya sekitar jam 8, setengah 9 kan. Nah, pas di perjalanan itu kita kalau nggak salah sampai di hutan-hutan jati daerah Blora ya Mas itu. Mobil kita tuh kebanan gitu. Kebanan itu saat itu sekitar pukul 11 lebih, hampir jam 12 malam lah. Tapi kok kebanannya tuh depan sama belakang. Depan sama belakang. Nah, serepnya kan satu ya Mas ya. Terus itu di tengah. Ya, nggak ada lampu, nggak ada. Cuman kan masih ada 1-2 mobil yang lewat gitu kan Mas. Nah, saat itu kan pas di tikungan gitu kan. Kita kebananya itu pas di tikungan. Kalau nggak kita adangi gitu kan, takutnya ada mobil bisa nabrak kita. Nah, saat itu saya ya nggak tahu, kepingin biar selamat. Saya sendiri berdiri di situ, sama ambil ranting-ranting pohon itu, Mas. Kalau ada yang mobil mau lewat gitu, tak kasih tanda biar dia agak pelan gitu. Nah, itu sampai 1 jaman lah, karena kebanannya kan 2 ya. Itu nggak tahu, itu nyari-nyari. Tempel ban jalan dulu, terus paling nggak berapa gitu, terus ada kayak kampung gitu, tapi udah sepi. Tapi ada anak-anak muda di situ, ditempel di tetangganya. Tapi pas saya berdiri itu Mas, pas nyegat-nyegat itu kan nggak setiap saat ada mobil, kan ada jarak, ada nanti sepi, nanti ada lagi. Nah, pas sepi itu kok saya tuh kayak lihat di tengah hutan tuh kayak ada cahaya gitu. Tapi kan itu malam Mas, itu malam, tengah malam. Nggak tahu sih saya tuh itu orang apa-apa ya, saya cuma berdoa aja. Semoga nggak apa-apa, karena itu di daerah orang gitu ya. Saya cuma berdoa semoga nggak kenapa-kenapa gitu aja. Cuman saat itu memang saya agak-agak merinding gitu, karena yang lihat memang saya sendiri. Terus tuh selang 1 jam itu bapak pulang. Selang 1 jam itu bapak pulang. Udah sama cerita kalau berdasarkan itu memang daerah situ angker katanya gitu. Cuman kan kita nggak tahu, saya sendiri nggak tahu itu apa gitu Mas. Cuman kan kalau malam gitu jam segitu kan, kalau nggak mungkin lah orang masuk hutan jam segitu. Kalau boleh dijelasin itu cahayanya itu kayak apa Mbak? Maksudnya apakah kayak lampu senter? Kayak api gitu ya, kayak api. Kayak obor. Kayak senter, kayak Pak sopirnya masih sibuk benerin itu. Emang tuh bapak tuh jalannya emang
digelondor kayak gitu, pakai bantu digelondor gitu, emang katanya agak lumayan jauh. Terus ketemu kayak ada kampung gitu loh Mas. Ya mungkin sekitar setengah kilo kalau nggak salah mungkin ya. Ketemu kampung situ ada anak-anak muda. Terus diantar, ayo Pak, di tetangga saya ada gitu. Cuman kan kalau nggak diantar tahu, nah pas itu kan cerita kata bapak, memang daerah situ itu katanya kan itu ada sebelumnya tuh ada jembatan gitu loh Mas, ada jembatan itu. Setelah jembatan kita lewat jembatan itu kebanyakannya di daerah situ. Alas Jati tadi ya bilang ya. Gimana Mas? Alas Jati ya, hutan jati ya. Ah iya, hutan jati di daerah Blora itu tuh Mas kan panjang itu. Misalnya jauh gitu loh, kilometernya kan jauh itu. Oke. Saya tuh penasaran malam. Waktu kebanan itu sebelah kanan atau sebelah kiri bannya? Apa? Oh, saya kebannya kan di sebelah kiri ya. Sebelah kiri karena utara ya. Dari timur ya. Berarti depan sama belakang itu sebelah kiri semua? Depan sama sebelah kanan kiri semua. Tuh. Nyat di belakang mobil saya agak ke sana lagi kan. Kalau dekat sekali percuma aja Mas. Tetap dekat aja. Ke sana kalau ada mobil yang agak. Ibu bisa cari tempat yang agak enak lagi, soalnya suaranya agak keputus. Iya. Agak hilang. Iya, agak hilang. Iya. Nggak tahu Mas ini kenapa. Nah ini udah agak mending. Oh ya. Nah itu saya kasih tandanya itu kan agak jauh dari mobil itu, biar alasnya sebelah kanan. Nah saya lihatnya itu kanan di seberang sana. Soalnya menikungnya sebelah kiri ya. Iya, menikungnya sebelah kiri. Saya lihat itu kayak ada api-api itu di seberang sebelah sana itu, sebelah jalan. Itu kan kanan kiri hutan Mas, kanan kiri hutan jati. Kanan kiri hutan jati. Ada berapa nyala cahaya waktu itu? Cuma satu ya? Ada satu aja, satu aja kayak ya tuh saya tuh cuman ya nggak tahu saja sih, cuman saat itu ya malam sepi. Kalau logikanya kan malam-malam masa ada sih orang masuk hutan. Nah, cuman kalau itu menurut saya, tapi kalau nggak tahu juga kalau emang itu orang kan saya nggak tahu juga Mas. Nah, cuman saya lihat aja. Dari gitu. Warga sekitar situ bilangnya apa Ibu? Saya nggak cerita, saya takut kan. Biasanya kalau apa lihat-lihat gitu katanya nggak boleh. Oh itu saya udah itu aja saya cerita sama yang di mobil itu udah sampai rumah, saya baru cerita. Saya jadi tadi, Ibu terdiam pada saat melihat sampai di rumah baru cerita sama suami ya? Iya, nanti mungkin daripada panik terus ada juga dari mas-mas itu yang bapak minta tolong itu, Mang daerah situ ini Pak, daerah situ tuh wingit gitu katanya. Nah saya kan tambah. Tapi Ibu melihat sekelebat bayangan nggak waktu di sana? Itu kan gelap sekali Mas, nggak ada sih bayangan, cuman itu kan ada pohon gede, cuman kan yang saya lihat tuh kayak cahaya itu aja. Kalau bayangan kan karena memang gelap ya, nggak bisa lihat ya. Oh gelap banget ya, cuman jadi cuma satu cahaya itu aja yang sampai saya aja pas di belakang mobil agak jauh itu mau ngasih tanda bahaya itu aja agak-agak takut. Agak jauh juga. Udah agak takut lihat itu. Nah udah itu aja. Udah berdoa semoga nggak ada kenapa gitu aja. Tapi Ibu sempat merinding ya waktu itu ya? Iya Mas, merinding. Soalnya posisi saya kan sendiri.
sendiri kan Mas, saya di situ berdiri sendiri, bapak cari tempel ban, pak sopir uplek-uplek yang kan serepnya udah dipasangkan yang depan itu tak Mas. Nah uplek-uplek itu, nah ibu tuh sare di mobil, saya sendiri. Jadi cuma udahlah saya tak bertiga aja ya Bu? Berempat, bapak ibu ya? Saya sama pak sopir. Cuman kan ibu sare di dalam, bapak nyari yang apa tempel yang satunya itu tuh Mas. Kan kalau dua depan belakang yang serep dipakai kan yang satu belum bisa. Kalau cahaya api itu kalau boleh dijelasin tuh sebesar apa ya Bu Dewi ya? Kayak ini Mas, kayak apa ya, kalau kira-kira kalau segenggaman lah. Ya kayak lampu kejauhan. Kayak bola kecil gitu aja. Enggak gede sih. Enggak gede, cuman tapi itu jelas banget kalau itu api ya. Iya. Kayak jalan gitu loh, nggak tahu itu dibawa orang apa gimana. Saya sendiri kan nggak tahu, saya nggak orang situ, maksudnya saya kan pendatang gitu ya Mas, ya udah tak gini aja lah. Ya semoga nggak kenapa-kenapa. Kalau orang ya udah, kalau bukan ya semoga nggak kenapa-kenapa. Itu saya sendiri yang lihat. Berapa saya lama cerita Mbak udah di rumah. Bu Dewi, berapa lama kira-kira itu? Berapa lama lihat? Itu sekitar saya kan nyegati itu, ada mobil toh. Nah, kalau ada mobil lewat kan ada cahaya WS gitu ya. Terus kalau pas nggak ada kan gelap lagi ya, masih gelap kan. Gelap, saya lihat ke sana kok ada itu. Saya agak takut, saya ningkluk. Terus saya dengar lagi kok masih ada, kayak itu kayak jalan gitu loh Mas, kayak jalan tapi pelan gitu loh. Dan lumayan lama berarti ya? Nggak tahu itu, tak kira ya orang, tapi kok malam-malam di hutan gitu aja. Jadi saya masuk ke hutan, takut. Masuk ke hutan artinya menjauh dari ibu dong berarti ya? Iya kan, saya lihatnya dari jauh, berarti kan itu ya di hutan juga Mas. Iya berarti makin masuk ya, dia makin menjauh gitu ya, makin mendekat. Cuman yang di seberang sana, saya kan jalannya di kiri, itu hutan yang sebelah utara, saya yang sebelah selatan. Kalau dikira-kira bukan, maksudnya itu kan posisi ada pohon-pohon jati gitu ya. Oh banyak. Itu kan memang banyak. Cahayanya, apinya itu setinggi apa Bu? Seini aja kok. So kalau 2 meteran lah, 2 meter. Makanya 2 meter nggak ada. Makanya Ibu 2 meter nggak ada. Mikirnya itu manusia ya? Tak pikir itu manusia. Manusia aja lah. Kalau emang manusia ya udahlah. Kalau enggak ya semoga enggak kenapa-kenapa. Itu saya cuma batin aja. Kalau orang kok malam-malam gitu. Kalau bukan ya emang itu apa? Emang itu apa sih? Cuma gitu aja Mas. Udahlah, saya berdoa udah semoga enggak kenapa-kenapa, karena kita masih di jalan. Posisinya di situ kan Mas. Nanti kalau takutnya gitu. Sempat ada bau-bauan gitu Ibu Dewi di hutan? Enggak sih Mas, cuman ya bau pohon-pohon itu aja kan, bau daun itu kan, deket sekali deket dengan hutan kan, kiri kanan kan hutan. Cuman kan itu jauh Mas, itu sekitar, kalau saya lihat itu ya sekitar kalau 50 meter nggak ada sih, cuman saya lihat gitu loh. Kalau 50 meter nggak ada. Masa lihat jalan gitu, kok jalan ya gitu, kayak dibawa gitu. Cuman kalau orang kok sendiri, kalau pakai obor kan berarti kalau harusnya kalau 2 orang kan apinya 2 gitu ya Mas, harusnya kan. Cuma itu 1 aja. Itu aja Mas. Oke. Langsung ke Mas Bu kali ya, karena ceritanya juga udah selesai ya Dan ya. Silakan Mas Bu. Iya, ini Nun Sewu Bu Dewi. Nun Sewu Bu Dewi ngagem kerudung Bu saat itu. Gimana berapa Pak? Pakai kerudung Nun Sewu, ngagem kerudung saat itu. Ibu yang saya pakai kayak sal gitu loh, kan dingin tuh Pak. Sal, tapi kayak dikerudungkan gitu Bu.
Nggih, biar enggak dingin kan. Itu kan tengah malam. Jadinya kayak orang tuh ya pokoknya dikerudungke itu terus di selampir ke kanan, selampir ke kiri gitu ya. Gitu. Oke. Nun sewu nika Bu. Pada saat setelah melewati jembatan, sebenarnya enggak tahu kenapa Ibu itu sebenarnya sudah merasakan sesuatu yang kayak feeling tidak enak ya Bu ya, nun sewu. Nggih, Ibu. Nggih, Ibu. Nggih, leres Pak. Bukan panjenengan tapi Ibu nggih, nun sewu. Nggih, leres. Jadinya kalau saya masih ingat sekali. Kok Ibu. ora koyok biasa nih, kalau mungkin bahasanya seperti itu. Kok anu ya. Perasaanku ora penak nopo ya. Nggih. Kok nggone medeni temen, mungkin seperti itu gitu ya kalau diteruskan. Iya, Ibu. Nah, kebetulan kan Ibu sudah almarhumah ya, cuman saya masih ingat sekali saat itu Ibu kayak ketakutan. Kok kayak kene iki terus makanya Ibu di dalam mobil aja. Nggih. Nun sewu. Pada waktu Ibu mencari ranting-ranting nggih, nun sewu nggih. Mencari ranting-ranting itu sebenarnya pada waktu mencari ranting, tidak tahu di bayangan saya pada waktu panjenengan mencari ranting terus kemudian menjemput itu dari pohon. Itu jenengan saya rasakan merinding hebat ya, pohon itu. Jadi bayangan saya pohon jati besar itu jenengan sudah mengkorok bener sebelum lihat adanya suatu itu apa namanya bola api itu ya Bu ya, nun sewu. Nggih. Leres Pak. Saya kan tak kendel-kendel kayak gitu loh Pak. Sempat saya memang udah kok saya begitu turun dari mobil itu udah merinding. Aduh. Tapi saya harus ini. Kalau Ibu kan nggak mungkin saya harus berbuat ini karena untuk keselamatan kita kan. Malam tengah malam kalau ada yang ngebut terus ngeplek gitu kan bisa nabrak kita. Dan itu nun sewu pada waktu menjemput itu nun sewu terdengar suara burung nggak Bu? Sempat kaget nggak jenengan nun sewu? Ya. Saya kan itu turun sudah agak-agak merinding gitu nggih Pak nggih, terus kayak kerosak gitu tapi tak pikir pohon-pohon apa gitu, terus saya jalan lagi. Saya kan emang agak jauh dari mobil itu, sekitar berapa itu kan agak jauh lah. Soalnya kan kalau dekat dengan mobil kan percuma juga kan Pak saya ngasih tanda itu. Ini nun sewu langsung aja ya Bu ya. Memang saat itu memang panjenengan nun sewu. Ini saya apakah saat itu memang kedua tangan panjenengan memegang ranting Bu nun sewu? Nggih. Oke. Saya megang ranting tak buat ini toh Pak. Kasih tanda kanan kiri dan kanan itu membawa ranting karena ini nun sewu sudah saya sketsakan di sini. Nun sewu saat itu pada waktu bapak itu ada di samping sopir yang sedang dodok. Ini nun sewu gambarannya itu sebelum terus sopirnya dodok terus bapak keluar karena bapak pinarak di depan nggih nun sewu. Nggih. Itu terus kemudian turun nih saya ilustrasikan di sini. Terus Ibu kemudian ke belakang ya, belakang sebelah kiri terus jalan agak ke depan dengan membawa kedua ranting kanan kiri. Terus ngagem shell yang dikerodongkan gitu. Ya ini sudah saya gambarkan di sini nun sewu. Dan nun sewu Bu Dewi nun sewu memang apa yang dilihat panjenengan ini memang seperti itu adanya. Dan nun sewu sangat ini bukan dan tidak ada hubungannya dengan orang yang masuk hutan nun sewu. Kalau bahasa saya itu nun sewu, kalau bahasa orang desa itu namanya kemamang. Mungkin kalau awamnya itu banaspati seperti itu. Jadinya memang itu adanya satu bola api yang jalan pelan hilang, pelan hilang. Nanti kalau semakin didekati api itu akan berubah menjadi besar terus kemudian melesat seperti itu. Saya lemersani jadi nggak terlalu berani. Saya dingklu nanti lihat lagi kok masih nggih. Tapi memang saya agak takut. Gini, Ibu saat itu juga gini. Nek orang kok alonmen ya. Kadang itu apinya berhenti. Seperti itu kemudian jalan lagi dan itu jalan. Kalau orang itu kan jalannya itu kan naik turun itu enggak kayak lurus saja gitu Bu. Aduh saya merinding. Iya saya ingat sekali. Nanti berhenti, nanti jalan lagi.
Bahkan ini pun jenengan cerita ini pun juga agak-agak agak-agak takut juga untuk namanya flashback pada saat itu ya Bu ya. Maka itu pada waktu pindah tempat kedua kali ini Nun Sewu, pada waktu telepon ini juga jenengan pindah tempat ya, sebenarnya mungkin Ibu kalau bisa aku di sini aja lah kan itu. Ini ya Mas Bu. Ada suara lain ya? Sempat tadi mungkin logikanya gini, sekretar frekuensi daripada telepon mungkin kan gitu. Halo Bu Dewi. Bu Dewi, ya. Bu Dewi mendengarkan dengan Bapak Nun Sewu. Ini telepon dengan siapa? Saya sendiri, cuman ada Bapak di luar lihat TV. Dekat dengan panjenengan mboten Nun Sewu? Iya, dekat. Oh, iya. Saya dengar suara agak perempuan nih Mas ya. Ya, Nun Sewu tadi sempat ada sepletan suara perempuan itu ataukah gini, Nun Sewu, saya tidak menangkut-nangkuti ya, apakah sepletan daripada frekuensi HP ya yang diulang terus cuma di sini kok wanitanya wanita muda sih Nun Sewu. Ini Nun Sewu ya, Bu ya. Nun Sewu, sekali lagi ini maaf bermaaf, saya tidak memberikan mindset medeni atau istilahnya menakut-nakutin jenengan. Karena kita di studio ini kan pakai headset ya Nun Sewu. Kok headphone ya. Seperti itu, jadinya suara sekecil apapun ini terdengar. Ya, mungkin gini Bu, logikanya tadi sepletan daripada frekuensi HP-nya panjenengan terus. Nah, ini Nun Sewu, ini suara apa Bu? Itu. Itu ada yang di kamar mandi. Oh gitu ya. Karena suaranya kayak gebyuran air ya Nun Sewu. Nah maka itu kan suara-suara kecil kayak gini kan dari kita di studio ini kan. Tapi sing perempuan mboten enten lho Pak. Enggak Bu. Jadinya begitu Bu Dewi, memang panjenengan saat itu memang melihat sesuatu yang bisa dikatakan kalau bahasa saya bukan orang Bu Nun Sewu. Ya memang seperti itu. Sebenarnya tapi kayaknya Bapak enggak melihat kayak. Bapak enggak mersani. Karena yang Nun Sewu, yang mersani atau yang dia tuh cuma panjenengan aja Nun Sewu Bu. Seperti itu. Sebenarnya sih kalau boleh gitu ya, ngapain saya keluar, mending aku di dalam aja. Cuma karena kekhawatiran Ibu saat itu, karena Nun Sewu itu kan mobil di sebelah kiri ya. Kalau kita mau ke Semarang kan gitu kan, mobil sebelah kiri, terus kemudian daripada itu juga tidak jauh daripada tikungan kalau bahasa saya, daripada nanti ada mobil mak jegagi ya saya kan gitu. Jadi ini maksud saya seperti itu Pak. Jadi ada awak kan malam itu pasti ngebut. Cuma gini Bu, pada waktu ditambalkan Nun Sewu, sebenarnya kenapa itu Bu ditambalkan? Ada hubungannya dengan sambungan? Kok heran ini kok tidak ada apa-apa ya Bu ya? Dan itu tidak ada ketusuk paku atau apa itu ya Bu ya? Padahal jalannya halus ya Bu ya? Enggak, maksudnya kan contoh habis ditambalkan, wah ini kena paku atau apa gitu, enggak ya Bu ya? Halo Ibu Dewi. Tok dua depan sama belakang. Anda gitu kok gitu. Ya. Oke. Cuma untung masih ada itu mas-mas yang mau nolong gitu. Ya, menunjukkan ngadarin di tempat tangganya. Tempat tetangganya itu ya. Ya. Begitu Ibu Dewi, terima kasih untuk ceritanya. Iya Mas. Luar biasa ya. Jadi ngebayangin juga. Karena emang kalau perjalanan ke Blora tuh serem-seremnya di situ ya. Serem ya, kanan kiri hutan ya, apalagi malam tambah. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Next time kalau ada